Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Arda Ditya Pratama, Bimo Radityo, Kendro Raihan, dan Raihan Prabaswara di sini akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, prinsip, dan tahapan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yaitu suatu proses pembangunan yang mana masyarakat memiliki inisiatif untuk memulai proses aktivitas sosial dan memperbaiki situasi dan kondisi pada diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya dapat terjadi jika masyarakat tersebut ikut serta dalam berpartisipasi. Tujuan pemberdayaan masyarakat. Martikanto 2014-202 mengemukakan ada 6 tujuan dari pemberdayaan masyarakat, yakni yang pertama, perbaikan kelembagaan atau better institution. Dengan perbaikan aktivitas atau perilaku yang dilakukan, diharapkan bisa memperbaiki kelembagaan dan juga mengembangkan jaringan kemitraan usaha. Yang kedua, perbaikan usaha atau better business. Perbaikan pendidikan, semangat dalam belajar, diperbaikinya akses bisnisilitas, aktivitas dan perbaikan kelembagaan diharapkan bisa memperbaiki bisnis yang akan dijalankan. Yang ketiga, perbaikan pendapatan atau better income. Dengan adanya perbaikan bisnis yang dijalankan, diharapkan akan ada perbaikan penghasilan yang didapatkannya dan juga pendapatan keluarga dan masyarakat. Keempat, perbaikan lingkungan atau better environment. Perbaikan pendapatan diharapkan bisa memperbaiki lingkungan maupun fisik dan sosial. Karena kerusakan lingkungan biasanya dikarenakan adanya kemiskinan atau penghasilan yang terbatas. Kelima, perbaikan kehidupan atau better living. Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik diinginkan bisa memperbaiki kondisi kehidupan masing-masing keluarga dan masyarakat. Dan yang keenam, perbaikan masyarakat atau better in community. Kehidupan yang lebih baik sangat terdukung jika lingkungan fisik dan sosial yang ada juga lebih baik. Hal ini diharapkan bisa terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik juga. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Terdapat 4 prinsip yang seringkali digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, berkelanjutan, dan keswadayaan atau kemandirian. Adapun keterangan dari prinsip pemberdayaan masyarakat yakni sebagai berikut. Prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan merupakan prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ialah adanya kesetaraan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik itu laki-laki maupun wanita. Dinamika yang dibangun yakni hubungan kesetaraan atau kesejajaran dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu dengan yang lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar mengajar. Prinsip partisipasi. Program pemberdayaan yang akan menstimulasi kemandirian masyarakat, yakni program yang sifatnya partisipasif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, agar sampai pada tingkatan tersebut, perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen terhadap pemberdayaan masyarakat. Prinsip berkelanjutan. Program pemberdayaan yang harus dirancang atau disusun sedemikian mungkin agar berkelanjutan. Walaupun di awalnya peran pendamping lebih dominan daripada masyarakat sendiri. Tetapi, perlahan-lahan tapi pasti, peran pendamping akan berkurang, bahkan pada akhirnya dihapus karena masyarakat telah mampu mengelola kegiatannya sendiri. Prinsip keswadayaan atau kemandirian. Prinsip keswadayaan yakni menghargai dan mengutamakan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Akan tetapi, konsep ini tidak melihat kepada orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan atau the have not, tetapi sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit atau the have little. Tahapan pemberdayaan masyarakat. Tahapan persiapan. Di tahap ini terdapat 2 tahapan yang harus dikerjakan, yakni pertama,
penyimpangan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh komunitas pekerja, community worker. Dan yang kedua adalah penyiapan lapangan yang pada dasarnya diupayakan dilaksanakan dengan cara non-direktif. Tahapan pengkajian, assessment. Di tahap ini ada proses pengajian bisa dilaksanakan dengan cara individual melalui kelompok-kelompok pada masyarakat. Dalam hal tersebut, petugas wajib berupaya melakukan identifikasi masalah, keperluan yang dirasakan dan sumber daya yang dimiliki oleh klien. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Di tahap ini, petugas yang menjadi agen perubahan secara partisipasi mencoba mengikutkan warga negara untuk berpikir mengenai masalah yang sedang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini, masyarakat diharapkan bisa berpikir apa saja alternatif program dan aktivitas yang bisa dilakukan. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Di tahap ini, petugas yang menjadi agen perubahan secara partisipasif mencoba mengikutkan warga untuk berpikir mengenai masalah yang sedang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini, masyarakat diharapkan bisa berpikir apa saja program dan aktivitas yang bisa dilakukan. Tahapan performalisasi rencana aksi. Di tahap ini, agen perubahan membantu setiap kelompok untuk merumuskan dan menentukan program kegiatan apa yang akan mereka laksanakan dalam permasalahan yang ada. Di sisi lain, petugas membantu performalisasi gagasan mereka dalam bentuk tertulis jika ada hubungannya dengan perbuatan proposal kepada penyandang dana. Tahap evaluasi. Evaluasi merupakan proses pengawasan dari masyarakat dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan dengan melibatkan warga. Dengan terlibatnya warga, diharapkan dalam jangka waktu pendek akan membentuk sebuah sistem komunikasi untuk pengawasan secara internal. Dan untuk jangka waktu panjang, bisa membangun komunikasi masyarakat yang lebih mendirikan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Tahapan pelaksanaan implementasi program atau kegiatan. Dalam usaha pelaksanaan program, masyarakat ikut serta sebagai kader. Diharapkan bisa menjaga keberlangsungnya program yang sudah dikembangkan. Kerjasama antara petugas dan masyarakat adalah hal penting dalam tahapan ini, karena sesuatu yang telah terencana baik bisa melenceng ketika berada di lapangan. Tahap terminasi. Tahap terminasi adalah tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Di tahap ini diharapkan proyek diharuskan untuk berhenti.